Bab 26. Cinta petani tampan. Sementara itu di sisi lain, saat ini Sadewa begitu sedih melihat kondisi kesehatan ibunya menurun drastis. Sejak tadi pagi ia tidak meninggalkan ibunya di rumah dan menyuruh Supri dan Bejo yang mengurus sawahnya. Sesekali Sadewa mengecek ponselnya, apakah ada pesan dari Maharani. Dia sedikit bingung sebab dari tadi pagi, Maharani tak berkunjung ke rumah seperti yang biasa yang ia lakukan. Sadewa menghela napas kasar sejenak. "Ada apa, Le?" tanya Ajeng yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Sadewa menoleh lalu meletakkan kembali ponsel ke tempat semula. "Nggak, Bu. Hanya bingung aja, tumben Rani nggak ada kirim pesan atau apa sama aku," ucapnya. Ajeng mengembangkan senyuman. "Oh gitu? Mungkin aja Rani lagi sibuk bantuin bule di rumah. Kamu serius sama Rani, Le?" "Iya, Bu. Dewa serius banget sama Rani. Dewa mau dia yang menjadi wanita pertama dan terakhir yang singgah di hati Dewa." Ajeng terkekeh pelan. "Waduh, Le, sudah seperti pujangga cinta saja kamu. Ya baguslah, anak orang jangan disakiti, Le." Wanita itu makhluk perasa, mereka lebih banyak menggunakan perasaan daripada logika. Ibu setuju-setuju saja kamu sama dia, tapi sebelum menikah, jaga batasan ya. "Iya, Bu. Dewa akan menjaga jarak sama Rani." "Baguslah." Ajeng mengulas senyum tipis. Uhuk uhuk uhuk. Seketika rasa gatal menyerang tenggorokannya. Secepat kilat Sadewa mengambil gelas di atas meja kemudian duduk di tepi ranjang berusaha membantu Ajeng untuk duduk. "Diminum dulu, Bu," ucap Sadewa sambil membantu Ajeng untuk minum. "Terima kasih, Le." Ajeng menghela napas pelan setelah menengguk air putih itu sampai habis. "Sama-sama, Bu. Ayo baring lagi." Sadewa meletakkan gelas di meja kemudian membantu Ajeng merebahkan diri lagi di atas kasur. "Le, kamu seharian di sini, pergi ke tempat Rani, Ibu sudah baikan, lihat tuh muka kamu jelek, kayak nggak semangat gitu," kelakar Ajeng sambil tersenyum tipis. "Owalah, Bu, wong aku tampan gini, dibilang jelek, Rani aja sampai klepek-klepek sama aku," ucap Sadewa tak terima dengan perkataan ibunya. Ajeng mencubit pelan perut Sadewa. "Aduh, sakit loh, Bu." Sadewa pura-pura kesakitan padahal cubitan Ajeng tak terasa sama sekali. "Lebay kamu, Le." Ajeng tersenyum simpul. "Udah gi sana. Iya nanti Dewa ke sana, setelah Supri dan Bejo datang ke sini." Iya." Setengah jam kemudian, Supri dan Bejo sudah sampai rumah Sadewa. "Sorry bos telat, biasa nemanin Supri ngitilin sari tadi," celetuk Bejo seketika. "Cek. Sorry, banyak gaya kamu, Jo. Kamu mah bukan nemanin tapi malah gangguin, makanya sampai sekarang Sari nggak terima cinta aku," ucap Supri sambil mendengus pelan. "Hehe, baguslah biar kita sama-sama jomblo, aku nggak terima kalau aku aja nanti yang jomblo," sahut Bejo. "Wong edan." Supri hendak mencekik Bejo dengan mengalungkan tangannya di leher Bejo. Stop. Jangan ribut-ribut, ibuku lagi tidur di dalam." Sadewa melerai perkelahian yang terjadi di antara Supri dan Bejo dengan menarik pakaian Supri dari belakang. Supri mendengus. Sementara Bejo menyengir. "Sudah sekarang kalian jaga ibuku, aku mau ke tempat Ayang, kalau mau makan, ambil aja di kulkas, aku nggak lama kok, nanti Rani aku ajak ke sini," ucap Sadewa kemudian berlalu cepat tanpa menunggu balasan dari Supri dan Bejo. Semprul. Ayang aja terus," seru Supri. "Sup, diam, ibunya Dewa nanti bangun."
Bejo meletakkan jari telunjuk di depan bibir bawahnya, memberi kode agar Supri tak meninggikan suara. Supri langsung menutup mulutnya sendiri. Apa? Bude nggak bohong kan? Sadewa sangat terkejut saat mendapat kabar dari Bule Sri kalau Maharani kembali ke Jakarta tadi pagi. Perasaannya sangat kacau saat ini, takut jika Maharani melupakannya. Bule nggak bohong, Dewa, maafin Bule ya, baru ngasih tahu, tadi pagi Bule sibuk nyemai padi, ucap Bule Sri tak enak hati karena lupa menyampaikan pesan kepada Sadewa. Kapan Rani kesini lagi Bule? Apa dia lupa Bule kalau ada aku di sini? Sadewa semakin resah dan gelisah. Dia sangat tak sanggup berjauhan dengan Maharani. Hatinya seketika hampa dan kosong seperti ada yang hilang. Sehari saja tak mendengar suara Maharani dia sudah seperti orang gila. Bule kurang tahu, tapi yang jelas sepertinya lama karena Rani mau lanjutin sekolah, papinya yang menjemput Rani ke sini tadi pagi. Tentu saja dia ingat sama kamu, bahkan dia bimbang untuk pergi ke sana karena tidak mau meninggalkan kamu di sini. Sadewa mengacak-acak rambutnya sendiri sekarang. Dia tampak gelisah. Dewa, sebenarnya Rani mau izin sama kamu, tapi handphone dia kemasukan air kemarin. Bule Sri kembali menambahkan. Bule tahu nggak alamat rumah Rani di Jakarta di mana? Sadewa mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat Bule Sri mengerutkan dahinya. Bab 27. Pagi ini Sadewa membaca dengan seksama alamat rumah yang diberikan Bude Sri semalam di selembar kertas. Setelah bergumul dengan batinnya semalam, dengan penuh pertimbangan hari ini Sadewa berencana akan pergi ke Jakarta. Ajeng pun mengizinkan Sadewa untuk pergi ke sana saat melihat kegelisahan di wajah putranya itu. Semula Sadewa dilanda dilema, karena ibunya masih sakit namun, Ajeng memaksanya pergi dan mengatakan sudah sembuh. Ibu yakin tidak mau ikut ke sana, sekaligus kita berobat. Sadewa melipat kertas kecil tersebut lalu memasukkannya ke saku celana. Ajeng tersenyum hangat. Ibu di sini saja, ibu sudah sehat begini, kamu nggak lihat nih. Sadewa mendesih kasar sejenak. Ia yakin sekali ibunya tak mau menginjakkan kakinya di Jakarta karena rasa trauma yang dialami ibunya dulu masih membekas. Bu, kalau ada apa-apa telepon ya, Dewa nggak lama kok di Jakarta. Setelah bertemu Rani, Dewa akalan pulang, ucap Sadewa sambil duduk di samping Ajeng. Iya, mau lama juga nggak apa-apa, sekaligus kamu jalan-jalan kan sama Supri, kata Ajeng tersenyum tipis. Jam berapa kamu berangkatnya? Sebentar lagi Bu, tinggal nunggu Supri sama Bejo datang kemari. Sadewa melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan. Ajeng mengangguk pelan lalu mengeluarkan sebuah kunci berwarna silver dari bawah bantal. Ini kunci rumah ibu yang di Jakarta, kamu bisa menginap di situ. Terima kasih Bu. Sadewa meraih kunci tersebut dari tangan Ajeng. Ibu yakin nggak mau ikut Dewa? Tanyanya sekali lagi karena dia tak sanggup meninggalkan ibunya seorang diri di kampung. Enggak, ibu di sini aja. Bukan karena pria itu kan ibu nggak mau ke sana. Tanpa sadar Sadewa mengeluarkan unek-uneknya. Ajeng menarik napas panjang. Bukan Dewa, jangan panggil dia pria itu, walau bagaimanapun dia tetap bapak kandungmu. Meskipun dia sudah lama melupakan kita selama ini, tapi dia tetaplah bapak kandungmu, Dewa, ucapnya sambil mengelus pelan lengan kanan Sadewa. Entahlah Bu. Sampai sekarang Dewa tidak bisa memaafkannya. Jejak kemarahan terpancar jelas dari kedua mata Sadewa sekarang. Jangan menaruh dendam dengan bapakmu. Dewa.
Panggilan dari depan menghentikan perkataan Ajeng seketika. Ajeng dan Sadewa menatap satu sama lain sejenak. Sepertinya itu Supri dan Bejo. Ibu tenang aja, Dewa nggak dendam sama dia. Sadewa bangkit berdiri. Dewa ke depan dulu ya. Ajeng mengangguk pelan. Sadewa meminta Bejo dan ibunya untuk menginap di rumahnya menemani Ajeng. Sementara Supri akan ikut bersamanya ke Jakarta. Setelah berpamitan bersama Ajeng, Bejo dan ibunya Bejo, Sadewa dan Supri langsung pergi ke Jakarta menumpang mobil Koko Aliong, yang kebetulan juga ingin ke Jakarta. Beberapa jam kemudian mereka sudah di luar perkampungan dan sekarang menuju jalanan tol hendak ke ibu kota Jakarta. Wah, ini pertama kalinya aku keluar kampung, Dewa, ucap Supri sambil memperhatikan kendaraan lalu lalang di jalan raya saat ini. Iya, aku pun sudah lama tidak ke Jakarta, ucap Sadewa. Hehe, nanti kita ke Monas ya Dewa, aku mau foto-foto pamerin ke ambuku, ibu. Sadewa melempar senyuman tipis. Ya nanti kita ke sana, tapi kita ke rumah Rani dulu, karena itu tujuan utama kita ke Jakarta. Iya, pasti itu ke tempat ayang kamu dulu. Dewa, tahu nggak alamat rumah si Rani? Tanya Koko Aliong dari kursi kemudi tanpa mengalihkan pandangan dari depan. Tahu kok di jalan XXX, jawab Sadewa cepat. Wah, itu mah perumahan elit orang-orang kaya Dewa, sepertinya Rani anak orang kaya ya. Koko Aliong melirik sekilas Sadewa dari kaca spion. Sadewa tersenyum tipis. Iya kok, jawabnya singkat. Perasaan gelisah seketika menyerangnya. Dia takut jikalau kedatangannya tak disambut baik oleh orang tua Maharani. Mengingat Maharani adalah anak orang kaya raya. Namun, Sadewa menepis semua ketakutannya seketika. Dan bertekad akan memperjuangkan cintanya. 1 jam kemudian, Sadewa dan Supri sudah tiba di gerbang perumahan yang menjulang tinggi. Keduanya bersitatap sejenak kala melihat rumah-rumah besar dan megah berjejer di dalam sana. Selamat berjuang Dewa, Koko mau ke tempat keluarga dulu, kalau perlu sesuatu kabari Koko ya, ucap Koko Aliong dari dalam mobil. Sadewa menoleh. Iya Ko, terima kasih ya Ko, hati-hati di jalan Ko. Koko Aliong mengangguk. Kemudian mengemudikan kembali kendaraan roda 4-nya. Ini mah bukan rumah tapi istana, Dewa. Lihat deh itu pagarnya emas-emas gitu, nggak ngangka ya si Rani ternyata kaya banget, ucap Supri tanpa mengedipkan matanya sedari tadi. Iya Sup, ayo kita ke pos Satpam dulu. Sadewa mengajak Supri untuk melapor ke Satpam dulu, meminta untuk dibukakan pagar. Anggukan pelan sebagai balasan Supri. Permisi Pak, apa benar di sini ada penghuni namanya Maharani? Tanya Sadewa dengan tersenyum simpul kepada seorang pria bertubuh gempal yang berjaga di pos Satpam. Maharani. Anaknya Pak Samsul. Iya Pak, namanya Maharani, tapi kalau bapaknya saya kurang tahu, ucap Sadewa sambil menyengir. Oh ada? Kenapa ya? Saya mau ketemu Maharani Pak, saya Pace maksud saya temannya. Sadewa sengaja tak berterus terang. Sudah buat janji belum? Sudah Pak, kilah Sadewa. Oke tunggu sebentar. Pak Satpam langsung mengambil walkie-talkie dan berbicara dengan seseorang. Selang beberapa menit, Sadewa dan Supri akhirnya sudah di dalam perumahan elit tersebut. Sadewa bernapas lega karena dapat masuk tanpa hambatan sedikitpun, walau harus berbohong pada Pak Satpam tadi. Hebat loh kamu, Dewa, kalau aku mah udah panik tadi, ucap Supri sambil mengeratkan ransel yang berada di pundaknya. Ya, kalau masalah mau selesai jangan panik dulu, lakukan dengan tenang Sup, udah yuk kita ke sana,
kayaknya itu rumah Noah Namdeh. Sadewa menunjuk rumah yang paling besar dan megah dari semua rumah yang terdapat di perumahan tersebut. Sesampainya di depan rumah, kepala Sadewa celingak-celinguk sejenak. Lalu menekan bel di dinding. Dewa kok aku dek, degan ya, padahal kan kamu yang mau ketemu Rani, ucap Supri sambil mengedarkan pandangan ke pekarangan rumah Maharani yang sangat asri. Aku juga degan, Sup. Tapi aku berusaha tenang, semoga saja ada Rani di dalam dan bapaknya baik sama kayak anaknya kan, ucap Sadewa berpikiran positif. Entahlah Dewa, yang aku tahu biasanya bapaknya anak-anak orang kaya itu sombong dan arogan, tapi semoga aja bapaknya Rani lain. Sadewa mengangguk. Semenit pun berlalu, tak ada tanda-tanda pintu akan terbuka. Dia kembali menekan bel rumah. Ting, tong. Dalam sepersekian detik, pintu pun terbuka lebar. Samsul menyembul dari balik pintu berganda tersebut. Pria itu langsung menelisik penampilan Sadewa dan Supri dari atas sampai ke bawah dengan raut muka tak bisa terbaca. Permisi Pak, apa benar ini rumahnya Maharani? Sadewa memberanikan diri bertanya pada pria yang sama sekali dia tahu siapa.